Kisah orderan gaib ojek online. Malam yang sepi, Rudy mengusap wajahnya yang mulai terasa dingin terkena angin malam. Malam semakin larut, dan ia masih duduk di atas motornya, menunggu orderan masuk. Jam digital di layar ponselnya menunjukkan pukul 23.47. Ia mendesah pelan. Sejak sore, orderan terasa sepi, hanya ada beberapa pelanggan yang ia antar ke tempat tujuan masing-masing. Ia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama, berharap ada 1 atau 2 orderan lagi sebelum pulang. Di sekelilingnya, jalanan mulai sepi. Beberapa warung tenda sudah tutup, hanya menyisakan 1-2 yang masih buka dengan pengunjung yang semakin sedikit. Lampu-lampu jalan menerangi aspal yang sedikit basah akibat hujan gerimis yang turun sejak sore. Udara dingin membuatnya menggigil kecil. Ia mengencangkan jaketnya dan kembali menatap layar ponsel yang belum juga berbunyi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar, penjemputan, Jalan Mawar No. 13. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 km dari tempatnya sekarang. Tanpa berpikir panjang, Rudy segera menerima order tersebut dan menyalakan mesin motornya. Ia sedikit lega. Setidaknya ada 1 pelanggan lagi sebelum ia pulang ke rumah. Rumah tua di ujung jalan. Rudy mengikuti arah petunjuk di aplikasi. Semakin mendekati lokasi, suasana terasa semakin berbeda. Jalanan menuju tempat itu semakin sepi dan gelap. Pohon-pohon besar di pinggir jalan melambai pelan ditiup angin, menciptakan bayangan menyeramkan di tanah. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah rumah tua yang berdiri di ujung gang sempit. Rumah itu terlihat berbeda dibandingkan bangunan lain di sekitarnya. Cat temboknya sudah kusam, beberapa bagian terlihat mengelupas. Halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak beraturan, seakan sudah lama tidak dirawat. Jendela-jendelanya gelap, tak ada satupun cahaya yang terlihat dari dalam. Rudy merasa ragu sejenak. Biasanya, rumah yang dijadikan lokasi penjemputan memiliki sedikit tanda-tanda kehidupan, lampu teras menyala atau suara penghuni rumah terdengar dari dalam. Namun, rumah ini benar-benar sunyi. Ia menelan ludah, lalu mengirim pesan ke pelanggan lewat aplikasi. "Permisi, saya sudah sampai di lokasi." Tak ada balasan. Rudy menunggu beberapa menit. Ia menghela napas dan mencoba menghubungi nomor yang tertera di aplikasi. Nada sambung terdengar, tetapi tak ada yang mengangkat. Saat ia hendak membatalkan orderan, pintu rumah tua itu perlahan terbuka. Suara engsel yang berderit membuat bulu kuduknya meremang. Dari balik pintu, seorang wanita muncul. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya, dan ia mengenakan baju putih lusuh yang terlihat basah di beberapa bagian. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Rudy menelan ludah. Perasaannya mulai tidak enak, namun, ia tetap bersikap profesional. "Malam, Mbak, benar mau ke?" Rudy melirik kembali aplikasi. "Pemakaman desa." Wanita itu hanya mengangguk pelan. Suaranya lirih saat ia berkata, "Iya, Bang. Ke pemakaman." Rudy merasa ada yang aneh, tapi ia tak mau banyak bertanya. Dengan sedikit ragu, ia menyalakan mesin motornya, bersiap mengantarkan penumpang misterius itu ke tujuan yang lebih misterius lagi. Penumpang misterius. Sepanjang perjalanan, suasana terasa semakin mencekam. Rudy merasa udara di sekitarnya berubah, lebih dingin dari sebelumnya. Ia mencoba melihat ke kaca spion, tetapi wajah penumpangnya samar, seperti tertutup kabut tipis. Setiap kali ia melirik, wanita itu tampak semakin pucat. Aroma anyir tiba-tiba tercium, menusuk hidungnya. Rudy mengernyit dan menutup hidung dengan tangan kiri. "Mbak, ada yang mau ditutup atau ada sesuatu yang bau?" Tanyanya mencoba bersikap santai. Namun, tak ada jawaban. Rudy menegakkan punggungnya, berusaha fokus ke jalan. Tetapi tiba-tiba, ia merasakan hembusan napas dingin di telinganya. "Jangan lihat ke belakang, ya, Bang." Suara wanita itu terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Jantung Rudy berdegup kencang. Tangannya mencengkeram stang motor lebih erat. Ia tak berani menoleh sedikit pun.
Perjalanan mencekam. Rudy semakin merasa ada yang tidak beres. Jalan yang ia lalui terasa aneh, seakan-akan terus berulang. Setiap kali ia melihat marka jalan, ia menyadari bahwa ia masih berada di tempat yang sama. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Mungkin ia tersesat, tapi bagaimana bisa jika ia mengikuti rute di aplikasi dengan benar? Ketika ia kembali melirik ke kaca spion, matanya membelalak. Wanita itu kini tersenyum lebar, senyum yang tidak wajar. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Darah mengalir dari sudut bibirnya, membasahi bajunya yang sudah lusuh. Dengan panik, Rudy mengalihkan pandangannya ke depan dan menancap gas sekuat tenaga. Ia harus keluar dari tempat ini secepatnya. Namun, motor terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Dari sudut matanya, ia melihat sosok hitam berlari di sisi jalan, bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Rudy hampir berteriak, tetapi suara tercekat di tenggorokannya. Teror di jalan sunyi. Saat panik, Rudy menutup kaca spionnya dengan tangan gemetar. Namun, bayangan wanita itu justru muncul di layar ponselnya yang menyala. Ia sedang menatapnya dengan mata kosong. Motor Rudy tiba-tiba mati di tengah jalan. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan samar yang terdengar seperti rintihan. "Jangan tinggalkan aku." Dengan tangan gemetar, Rudy mencoba menyalakan kembali mesinnya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, wanita itu kini berada tepat di sebelahnya. Wajahnya begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas dingin yang berbau anyir. Rahasia pemakaman. Begitu ia sampai di perkampungan, seorang kakek tua menatapnya dengan sorot mata khawatir. "Kamu habis lewat jalan itu. Sudah banyak yang tidak kembali." Rudy, dengan napas tersengal, menceritakan apa yang terjadi. Kakek itu menghela napas berat. Wanita itu sudah lama meninggal. Dia meninggal saat menunggu jemputan, tapi tak pernah sampai ke tujuannya. Ponselnya bergetar sekali lagi. Sebuah pesan muncul, "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang." Misteri yang belum usai. Keesokan harinya, Rudy mencoba menghindari rute itu. Namun, setiap malam, pesan dari nomor tak dikenal selalu muncul, "Aku masih menunggu." Hingga suatu malam, ia terbangun oleh suara notifikasi. Sebuah pesanan masuk, lokasinya Jalan Mawarno 13.